Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Rosida dengan NIM 2032017. Video kali ini sebagai tugas dari tugas UTS Fikih Muamalat. Nah, langsung saja. Penjelasan yang pertama itu terkait dengan pengertian fikih muamalat, pembagian fikih muamalat serta ruang lingkup dari fikih muamalat itu sendiri. Nah, jadi fikih muamalat sendiri itu berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya saling berbuat, saling bertindak serta saling mengamalkan. Nah, adapun pengertian muamalah secara istilah yaitu ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bersifat memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Nah, adapun dapat kita simpulkan bahwa muamalat yaitu ialah hubungan antara manusia dengan sesama manusia untuk saling membantu serta memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan oleh syara. Nah, selanjutnya itu ialah adapun pembagian dari fikih muamalat ini. Nah, untuk pembagian ini sendiri terdapat dua ulama yang mengemukakan pendapatnya terkait pembagian ulama. Yang pertama yaitu ialah Ibnu Abidin. Nah, Ibnu Abidin ini beliau membagi muamalah itu menjadi 5 bagian. Yang pertama, mu'addah maliyah atau hukum terkait hukum perbendaan. Yang kedua itu ada hukum munakahat atau hukum perkawinan. Yang ketiga itu muhasanat atau hukum acara, dan yang ketiga itu yaitu ada hukum peninggalan atau hukum Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rosida dengan NIM 2032017 akan menjelaskan atau akan menjawab terkait soal-soal UTS dari fikih muamalat. Nah, langsung saja untuk soal pertama yaitu ialah terkait pengertian fikih muamalat, pembagian fikih muamalat serta ruang lingkup fikih muamalat itu sendiri. Nah, muamalat ini berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya saling bertindak, saling berbuat serta saling mengamalkan. Secara istilah sendiri, muamalat yaitu ialah tukar menukar antara barang atau sesuatu yang saling memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa muamalat yaitu ialah hubungan antara manusia dengan sesama manusia untuk saling membantu serta saling memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya terkait dengan pembagian fikih muamalat itu sendiri. Ada dua pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama dari Ibnu Abidin. Beliau ini membagi muamalat menjadi 5 bagian. Yang pertama terkait al-mu'addah maliyah atau hukum perbendaan. Yang kedua itu ada munakahat atau hukum perkawinan. Dan yang ketiga itu muhasanat atau hukum acara. Yang keempat itu ada hukum pinjaman, dan yang terakhir yaitu hukum peninggalan atau warisan. Dan yang ulama kedua yaitu ialah Al-Firqi. Beliau ini membagi muamalat menjadi 2 kategori. Yang pertama al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-madiyah ini merupakan muamalat yang khusus mengkaji terdapat ditinjau dari segi objeknya. Misalnya seperti ini, kita ambil contoh seperti menunjukkan mana benda yang halal dan mana benda yang haram. Muamalah al-madiyah ini mengkaji dari segi objeknya. Dan yang kedua itu ada muamalah al-adabiyah. Muamalah al-adabiyah ini merupakan muamalat yang mengkaji dari sisi-sisi aturan Allah namun ditinjau dari segi subjeknya. Contohnya seperti sifat jujur, dengki ataupun iri dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ialah ruang lingkup dari fikih muamalat. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan terhadap penjelasan terhadap pembagian fikih muamalat menurut Al-Firqi, maka ruang lingkup muamalat ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama
terkait dengan pola akad pada transaksinya terhadap objek atau al-muamalah al-madiyah atau yang bersifat kebendaan. Nah, contoh dari ruang lingkup fikih muamalat ini seperti yang pertama itu ada gadai, syirkah, musaqah, ujrah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ialah terkait dengan pola transaksinya atau muamalah al-adabiyah. Untuk contoh ini sendiri dapat kita ambil seperti pada contoh ijab qabul, itu kan lebih ke arah transaksinya. Selanjutnya terkait materi harta atau al-mal. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, al-mal ini berasal dari kata mala yamilu mailan, yang artinya condong, cenderung, atau miring. Nah, jika diartikan secara istilah, harta ini ialah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan menjadikannya untuk cenderung dalam hal menguasai, memeliharanya, baik itu dalam bentuk materi ataupun bentuk manfaat. Nah, di sini juga terdapat perbedaan antara pendapat dari jumhur ulama dengan Hanafiyah, ya, di mana Hanafiyah ini menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah mendefinisikan jika harta merupakan segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Maksud dari dimiliki dan disimpan ini yang bersifat benda yang memiliki perwujudan, yang bisa diukur, yang bisa ditimbang, yang bisa dirasakan atau yang bisa dipegang. Nah, maksud dari dimanfaatkan ialah yang bersifat masih layak untuk dikonsumsi atau masih bisa untuk dipakai. Nah, lain halnya dengan jumhur ulama. Para jumhur ulama mendefinisikan harta merupakan segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan, yang bernilai finansial atau berharga, sehingga apabila merusaknya maka wajib atau diharuskan untuk menggantikannya. Nah, terdapat ibaratnya terdapat perbedaan yang lumayan signifikan terhadap pendapat dari ulama Hanafiyah dan para jumhur ulama dalam mendefinisikan harta itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan kedudukan dari harta itu sendiri. Nah, harta ini merupakan salah satu dari al-daruriyat al-khamsah, merupakan salah satu yaitu harta atau keperluan pokok. Harta ini merupakan salah satu dari 5 komponen dari al-daruriyat al-khamsah. Selanjutnya, fungsi dari kedudukan dari harta ini yaitu sebagai perhiasan. Nah, landasan ini diambil dari Quran surah Al-Kahfi ayat 46, yang dimana menyebutkan bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, sesungguhnya harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan di dunia. Nah, selain sebagai perhiasan di dunia, harta ini juga kedudukannya sebagai cobaan. Nah, ini dilandaskan dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15. Selain itu, yang keempat, kedudukan harta ini merupakan sebagai penyenang untuk memenuhi kesenangan. Nah, landasan dari komponen ini berdasarkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 14. Dan yang terakhir yaitu ialah sebagai untuk menghimpun bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ini berlandaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262. Nah, selanjutnya terkait pembagian dari harta itu sendiri. Nah, para fuqaha membagi harta ini dalam beberapa segi. Yang pertama, dari segi kebolehan dalam memanfaatkannya. Nah, dari segi kebolehan memanfaatkannya ini, harta dibagi menjadi 2, yaitu al-mutaqawwim dan ghair mutaqawwim.
Dan yang ditinjau dari segi yang kedua yaitu ialah dari segi pemanfaatannya. Nah, dari segi pemanfaatannya ini terdapat dua juga. Yang pertama al-isti'mali. Maksudnya al-isti'mali ini misalkan pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut. Contohnya misalkan kita mengkontrak rumah. Nah, kita tidak menghabiskan rumah tersebut. Maksudnya tidak berkurang bangunan dari rumah itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ialah harta istikhlaki. Nah, maksud harta istikhlaki ini ketika kita memanfaatkan barang tersebut akan menghabiskan barang itu sendiri. Contohnya sendiri seperti makanan. Apabila kita konsumsi maka makanan itu akan habis. Dan yang terakhir yaitu ialah berdasarkan ada dan tidaknya di pasaran. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ialah harta al-misli. Maksudnya harta al-misli ini yang sifatnya ada di pasaran. Dan yang kedua itu yaitu ialah harta al-kimi. Al-kimi ini merupakan harta yang jenisnya sama atau benda namun hanya berbeda di kualitasnya saja. Kita ambil contoh seperti logam mulia. Nah, selanjutnya terkait macam-macam harta itu sendiri. Macam-macam harta itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu harta bergerak. Harta bergerak maksudnya harta itu dapat dipindahkan dari satu posisi ke tempat posisi lain. Contohnya seperti kita ambil contoh kendaraan, itu bisa dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan yang harta kedua yaitu ialah harta tidak non bergerak atau tidak bergerak. Harta ini tidak dapat dipindahkan, berbeda dengan harta bergerak. Harta tidak bergerak ini hartanya bersifat tidak dapat dipindahkan dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Contohnya seperti bangunan. Selanjutnya nomor tiga yaitu di sini akan membahas terkait hak milik. Milik sendiri secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimilikinya. Dia mempunyai hak terhadap barang tersebut. Secara istilah hak milik yaitu ialah sesuatu hak yang diberikan kepada para pihak yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan terhadap barang tersebut sehingga ia mempunyai kewenangan yang mutlak terhadap barang itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu ialah pembagian terhadap hak milik itu sendiri. Secara umum, hak milik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak mal dan hak ghairul mal. Namun, para ulama fikih juga melakukan pembagian terhadap hak milik ini. Terdapat 3 pembagian. Yang pertama, harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaannya secara khusus atau secara pribadi. Dan yang kedua, harta yang tidak dapat dijadikan secara khusus atau secara pribadi. Seperti contohnya kita ambil contoh seperti jalan umum atau fasilitas umum. Itu merupakan harta yang tidak bisa dijadikan sebagai harta pribadi. Dan yang ketiga itu harta yang dapat dijadikan barang pribadi dengan diawali oleh landasan hukum atau landasan kepemilikan seperti wakaf. Nah, itu merupakan bisa dijadikan pemindahan hak kepemilikan. Dan ditinjau dari segi objeknya, pembagian hak milik ini terdapat 3. Yang pertama itu ada mil al-aib atau pemilikan berupa benda, dan yang kedua itu ada mil al-manfaat. Itu juga berdasarkan dari segi manfaatnya. Dan yang terakhir itu ada mil ad-dain. Ini merupakan sejenis pemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain. Nah, yang terakhir selanjutnya itu ialah sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Nah, sebab-sebab dalam kepemilikan Islam ini terdapat 4 sebab. Yang pertama, harta atau barang tersebut belum ada pemiliknya yang sah atau di istilah lain disebut sebagai ihrazul mubahat.
Contohnya seperti ikan yang ada di sungai atau ikan yang ada di laut. Nah, ikan tersebut kan belum memiliki pemilik yang sah, itu boleh menjadi salah satu sebab dari kepemilikan itu sendiri. Yang kedua itu merupakan barang atau harta yang disebabkan melalui akad. Dan yang ketiga, barang atau harta yang disebabkan oleh karena terjadinya warisan. Dan yang terakhir itu merupakan barang atau harta itu didapatkan dari perkembangbiakan minal mamluk. Selanjutnya terkait materi akad. Yang pertama mulai dari pengertian. Nah, akad ini sendiri berasal dari kata akdatun atau pertalian, dari kata al-ittifaq atau permufakatan, ar-rabtu atau yang bersifat mengikat, serta berasal dari kata al-ahdun yang artinya janji. Dan sedangkan secara istilah, akad ini merupakan suatu ijab qabul yang sesuai dengan kehendak syariah serta berpengaruh terhadap objeknya. Nah, selanjutnya yaitu ialah terkait dengan rukun-rukun akad itu sendiri. Di sini terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama menurut pendapat dari jumhur ulama ini mengatakan bahwa terdapat 3 rukun dari akad itu sendiri. Yang pertama itu sigot al-aqdi, maksudnya itu ialah pernyataan mengikat diri. Dan yang kedua itu ada al-aqdi atau orang atau pihak-pihak yang hendak melakukan akad. Dan yang ketiga yaitu ialah mauqud alaih atau objek atau yang menjadi barang yang hendak diperjualbelikan atau yang hendak diakadkan. Dan ada satu tambahan yang dimasukkan dalam rukun akad itu sendiri, yaitu ialah maudhu' al-akid. Maudhu' al-akid ini yaitu merupakan tujuan akhir dari proses akad itu sendiri. Selanjutnya yang termasuk dalam kategori syarat-syarat dalam melakukan proses akad. Nah, syarat-syarat dalam melakukan proses akad ini sendiri, yang pertama merupakan kedua belah pihak yang hendak melakukan akad itu merupakan orang yang cakap dalam bertindak. Yang kedua itu ada yang objek dijadikan akad itu dapat menerima hukumnya. Dan yang ketiga itu akad itu diizinkan oleh hukum syara'. Dan yang selanjutnya akad itu dapat memberikan faedah. Dan selanjutnya ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Dan selanjutnya ijab dan qabul itu mesti bersambung, jadi tidak terpisah. Misalkan setelah pengucapan ijab langsung disambut oleh si qabul dalam satu majelis. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan macam-macam akad itu sendiri. Macam-macam akad itu sendiri dalam Islam terdapat 3. Yang pertama itu ada akad munjis. Nah, akad munjis ini merupakan akad yang dilaksanakan langsung ketika selesai dalam melaksanakan akad itu sendiri. Jadi dia langsung pada selesai proses melakukan akad. Dan yang kedua itu ada akad mu'allaq. Akad mu'allaq ini merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam akad itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ialah akad mudhof. Akad mudhof ini merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat terhadap penanggulangan pelaksanaan akad itu sendiri. Maksudnya pernyataan yang bersifat pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ialah terkait bab materi jual beli atau al-bai'. Nah, jual beli atau al-bai' ini sendiri berasal dari kata ba'a yabi'u yang artinya menjual, mengganti dan saling menukarkan. Nah, dan secara istilah sendiri terdapat 2 pendapat daripada kalangan ulama. Yang pertama pendapat dari ulama Hanafi. Nah, ulama Hanafi ini mengatakan bahwa jual beli yaitu ialah
saling tukar menukar harta dengan cara tertentu. Maksudnya yaitu ialah tukar menukar harta dengan yang diingini yang berupa sepadan. Jadi maksudnya antara yang ditukarkan dengan yang menukarkan merupakan hal yang sepadan mulai dari segi nilainya itu sendiri. Dan yang terakhir, pendapat dari kalangan Maliki, Hambali serta ulama Syafi'i. Mereka ini mengatakan bahwa jual beli yaitu ialah saling tukar menukar harta dengan harta dalam hal berlaku pemindahan kepemilikan dan hak milik. Berbeda dengan pendapat Hanafi. Hanafi hanya mengatakan tukar menukar harta dengan harta yang memiliki nilai yang sepadan. Namun dari tiga kalangan ulama lain yaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali, ulama ini mengatakan bahwa jual beli itu saling tukar menukar harta dengan harta yang bersifat yang dapat berlaku sistem pemindahan hak milik serta kepemilikan. Nah, untuk dasar hukum sendiri terkait sistem jual beli atau al-ba' ini, salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang dimana menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk hukum dari jual beli itu sendiri, asal muasalnya yaitu ialah mubah atau boleh. Namun dalam kondisi lain, jual beli itu sendiri dapat bersifat hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh ataupun dalam kondisi haram, tergantung dengan situasi atau kondisi pada saat itu. Nah, hukum asal dari jual beli itu sendiri merupakan halal, namun hukum tersebut bisa keluar dari hukum asalnya menjadi haram jika terdapat hal-hal yang dilarang tentunya oleh syariat. Nah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan hukum jual beli itu menjadi haram. Yang pertama faktornya itu ialah adanya kezaliman. Maksudnya adanya kezaliman di sini itu ialah meniadakan aturan suka sama suka atau ridho sama ridho terhadap jual beli itu sendiri, dan juga termasuk dalam hal memakan harta orang lain. Maksudnya itu ialah yang dimana di dalam jual beli itu sendiri menanamkan yang namanya antaradim atau ridho sama ridho atau suka sama suka. Nah, jika tidak terdapat dua item ini, maka bisa jadi hukum jual beli ini berubah menjadi haram atau telah keluar dari syariat. Dan yang kedua, adanya faktor gharar atau penipuan. Nah, hal ini terjadi jika jual beli itu, dalam proses jual beli itu tidak terdapat kejelasan atau tidak ada kejelasan terhadap baik itu mulai dari sifatnya, fisiknya atau barang dari yang hendak diperjualbelikan itu sendiri. Dan faktor yang ketiga yaitu ialah riba. Seperti dari dasar hukum jual beli ini sendiri, sesungguhnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Nah, selanjutnya terkait dengan syarat-syarat jual beli menurut para fuqaha atau menurut para ulama. Nah, dalam perihal syarat-syarat jual beli ini sendiri terdapat 3 komponen. Yang pertama mulai dari syarat orang yang berakad, yang kedua itu ada syarat yang terkait dengan ijab qabul, dan yang terakhir itu ialah syarat barang atau objek yang hendak diperjualbelikan sendiri. Nah, yang pertama itu syarat dari orang yang hendak berakad. Pastinya jika orang yang hendak melakukan akad atau melakukan ijab qabul itu merupakan, yang pertama itu harus orang yang akil atau orang yang berakal, dan yang kedua yaitu adalah orang yang berbeda. Tidak mungkin kan dalam melakukan suatu akad itu orang yang sama, antara si penjual dan si pembeli merupakan orang yang sama. Nah, itu harus orang yang berbeda dalam melakukan akad atau jual beli. Dan yang kedua terkait syarat, yaitu syarat yang terkait dengan ijab qabul. Orang
yang mengucapkan ijab kabul itu harus orang yang telah akil atau orang yang telah balik. Dan yang kedua, maksudnya yaitu ialah bukan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum masuk kategori balik. Jadi jika hendak melakukan ijab kabul itu dalam proses jual beli harus orang yang telah akil balik. Dan yang kedua yaitu ialah kabul sesuai dengan ijab. Jadi apa yang dikatakan dalam ijab itulah yang kabul itu harus sesuai yang disampaikan oleh ijab sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu ialah ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Yang terakhir yaitu ialah syarat berdasarkan barang yang hendak diperjualbelikan atau yang menjadi objeknya. Yang pastinya dalam melakukan jual beli itu barangnya harus ada di depan mata agar tidak ada unsur gharar atau penipuan. Dan yang kedua itu barang tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Nah, yang terakhir terkait dengan rukun-rukun dalam jual beli itu sendiri. Nah, rukun-rukun dalam jual beli itu sendiri terdapat seperti biasa terdapat dua pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama dari Hanafi ini sendiri membagi rukun dalam jual beli itu hanya satu, yaitu hanya akad atau ijab kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama mereka ini membagi rukun jual beli itu terdapat 4. Yang pertama seperti biasa, yang pertama adanya al-akid atau para pihak yang hendak melakukan akad jual beli itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah sighar al-akdi atau para pihak yang mengikatkan diri. Dan yang ketiga itu ada objek atau barang yang hendak diperjualbelikan. Dan yang terakhir itu ialah nilai tukar pengganti barang itu sendiri. Nah, ulama Hanafi menyebutkan 4 kategori yang disebutkan oleh jumhur ulama sebagai rukun syarat. Ulama Hanafi menyebutkan bahwa itu merupakan syarat dari jual beli itu sendiri, tidak masuk ke dalam rukun. Rukun yang dimaksud oleh Hanafi dalam jual beli itu sendiri hanyalah akad atau ijab kabul. Nah, mungkin itulah penyampaian atas jawaban yang dapat saya sampaikan terkait dari pelaksanaan UTS Fikih Muamalat kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.